Ya, sebelum kita jalankan Anaconda Navigator, sebenarnya apa yang kita lakukan tadi dengan Python itu bisa dijalankan juga dengan instalasi Anaconda ini. Tapi kita tidak akan mengulangi lagi. Kita bisa memanggilnya dari terminal atau command prompt dan menuliskan idle. Maka apa yang kita lakukan sebelumnya dengan Python minimalis tadi bisa kita jalankan di sini. Karena sudah ada video tersendiri, maka bagian ini tidak akan kita ulangi lagi. Oke, sekarang kita akan coba untuk jalankan Spider IDE bawaan dari Anaconda. Lumayan besar, jadi kita harus sabar menunggu ketika loading. Oke, sudah mulai masuk spider atau laba-labanya itu. Jadi laba-laba ini teman dari ular Python. Oke, sudah keluar IDE-nya. Itu ada penawaran perlu tidak menginstal kite, layang-layang. Ya, kita skip saja, kita dismiss. Kita bisa buka program yang sudah diedit, misalnya itu jumlah angka.py. Kita open. Ya, Anda bisa mengkopinya dari deskripsi yang ada di YouTube. Kita copy paste ke situ, kemudian kita run. Nah, itu cepat sekali, namanya juga run, lari. Jadi ada 10 baris itu dilarikan bersama-sama. Kita juga bisa dengan mode debugger. Kita bisa klik itu sebagai breakpoint atau tempat berhenti. Ya, break, ngerem kan, break. Titik berhenti di situ. Kita bisa debug file, kemudian kita bisa juga menjalankan dengan pilihan debug file. Kemudian run current line. Jadi hanya menjalankan baris di mana cursor berada. Kemudian step into function. Ini nanti kalau kita sudah kenal fungsi atau function. Kita klik kalau kita ingin masuk ke dalam function. Kemudian ada run until current function or method return. Jadi ini menghabiskan fungsi. Kalau tadi kita masuk dengan step into sampai baris terakhir atau baris return. Kemudian kita juga bisa milih dengan continue execution until next breakpoint. Dan yang terakhir adalah menghentikan proses debugging, stop debugging. Kalau kita perhatikan sisi kanan dari IDE Spider ini ada beberapa tab itu. Yang di bawah itu ya. Ada variable explorer. Kemudian ada help. Kemudian yang di atas itu adalah nama-nama variabel dan isinya. Itu misalnya angka, itu berarti tuh kalau diklik keluar isi angka-angka yang di dalam list angka. Ya, itu kalau diklik seperti itu. Jadi kita bisa mengikuti perkembangan nilai-nilai itu sejalan dengan baris-baris program yang dijalankan. Itu angka sudah masuk ya. Sum juga sudah masuk atau sum. Kemudian baris ketiga. Itu kalau dilompati maka masuk ke looping. Nah, berarti I-nya itu 1. Kemudian sumnya masih kosong. Kalau baris keempat dijalankan, itu ada panah berwarna biru,
berarti dilompati, maka sekarang sumnya berisi 1 karena tadi isinya 0 ditambah dengan 1. Kemudian berikutnya I-nya adalah 4. Jadi kalau dilompati sumnya akan menjadi 5. Demikian seterusnya. Sampai nanti jumlahnya akan sama dengan jumlah dari 1, 4, 5, dan 10. Itu kita ulang lagi pada baris ketiga di breakpoint, kemudian kita lompat ya, itu karena kita pilih tombol yang kedua dari kanan, tombol continue to the next breakpoint. Jadi itu melompat-lompat di antara baris-baris yang ada merah-merahnya atau breakpointnya. Lampu merah kan berhenti. Jadi dari baris di posisi terakhir sampai breakpoint selanjutnya, ya yang di situ breakpoint selanjutnya adalah 7, itu dijalankan dalam sekali jalan, sekali run gitu ya. Jadi ada looping, kemudian ada perintah untuk menuliskan jumlah angka-angka, bisa dilihat di bawah itu sudah mulai tertuliskan. Kemudian sampai ke next breakpoint atau ke baris 7. Jadi sekarang sudah siap untuk menjalankan baris 7 for I in angka. Jadi untuk setiap elemen-elemen angka, itu baris 8-nya print I. Jadi nanti setiap elemen-elemen angka akan di print. Nah, ini kalau dengan current line ya dia tapi satu persatu. Kita bisa lihat perkembangan nilainya dari Windows yang di sebelah kanan.